Soekarno lahir di Peneleh, tanggal 6 Juni tahun 1901 Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno, karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, tahun 1873 sampai tahun 1945, dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai, tahun 1881 sampai tahun 1958. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School, ELS, untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School, HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S. Cokro Aminoto. Cokro Aminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokro Aminoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia, yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, bersama dengan Muhammad Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Tamat HBS Surabaya bulan Juli tahun 1921.
bersama Joko Asmo rekan satu angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan ke Teknise Huge School T Bandung, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli tahun 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Prof. Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa, mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Sutejo. Selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Henricus Ondang. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indische Partij. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club, ASC, di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesische Studi Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung, untuk dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1930 ia dipindahkan ke Sukamiskin dan di Pengadilan Landraat Bandung tanggal 18 Desember tahun 1930 ia membacakan pleidoinya yang fenomenal Indonesia menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus tahun 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama A. Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran, Ratna Suci, kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus tahun 1945, ia diundang oleh Marsekal Tarauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara di Dalat, Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, resmi panitia 9, yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah menemui Marsekal Tarauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air. Peta, Rengas Dengklok, tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi serta Hairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al-Quran. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh Kenip. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Prof. Dr. Kavelinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres Ri No. 44 tahun 1970, jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Setelah kematiannya, beberapa yayasan dibuat atas nama Soekarno. 2 di antaranya adalah Yayasan Pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Yayasan Pendidikan Soekarno adalah organisasi yang mencetuskan ide untuk membangun universitas dengan pemahaman yang diajarkan Bung Karno. Yayasan ini dipimpin oleh Rahmawati Soekarno Putri, anak ketiga Soekarno dan Fatmawati.
Pada tahun tanggal 25 Juni tahun 1999 Presiden Baharudin Jusuf Habibie meresmikan Universitas Bung Karno yang secara resmi meneruskan pemikiran Bung Karno, Nation and Character Building kepada mahasiswa-mahasiswanya. Sementara itu, Yayasan Bung Karno memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan melestarikan benda-benda seni maupun non-seni kepunyaan Soekarno yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Yayasan tersebut didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 1978 oleh 8 putra-putri Soekarno yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, dan Kartika Sari Dewi Soekarno.